Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat selalu ya. Jangan lupa 5S-nya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi bentuk fungsi kuadrat. Yuk kita simak video berikutnya. Nah, ini dia materi berikutnya, yaitu tentang fungsi kuadrat. Kalau kemarin kan mengenai sebelum materi ini adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat kalian masih ingat kan yang bentuknya seperti ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Tapi kalau fungsi kuadrat ini berbentuk y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b, dan c nya itu bilangan real. A dan a itu, khususnya a ini tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Karena kalau 0 itu bukan lagi fungsi kuadrat tapi berbentuk linier. Nah, di sini Ibu akan jelaskan tentang langkah-langkah menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, langkahnya itu menentukan titik potong terhadap sumbu x. Kalau menentukan titik potong terhadap sumbu x, maka syaratnya sumbu y atau titik y-nya itu harus sama dengan 0. Begitupun sebaliknya, untuk menentukan titik potong terhadap sumbu y, maka titik x-nya itu harus sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, itu menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri itu bisa didapat dengan rumus yang ini. X sama dengan min b per 2a. Itu sumbu simetrinya ya. Sumbu simetri itu berarti yang garis di tengah-tengah itu. Nanti akan Ibu jelaskan langsung melalui contoh. Yang keempat, langkah berikutnya yaitu menentukan titik puncak. Menentukan titik puncak itu rumusnya P min B per 2A, min D per 4A. Tentunya B-nya dari persamaan, A-nya juga didapat dari persamaan. Nah, D-nya dari mana, Bu? D-nya ini kita cari terlebih dahulu dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. A, B, dan C-nya kan udah ada dari persamaan. Min D per 4A. Ini untuk menentukan titik puncaknya. Kemudian arti grafis dari persamaan kuadrat ya. Di sini yang menentukan bentuk grafisnya itu yaitu A dan D. A itu menentukan arah grafik. Apakah grafiknya menghadap ke atas atau ke bawah. Dan D-nya ini menentukan titik potongnya. Jadi di sini ada kolaborasi A dan D. Makanya kalau A itu kan ada dua kemungkinan. Kalau A-nya lebih dari 0, maka grafiknya menghadap ke atas. Tapi kalau A-nya kurang dari 0, grafiknya itu menghadap ke bawah. Tetapi kalau D-nya itu lebih dari 0, maka dia memotong di dua titik. D-nya sama dengan 0, itu berarti menyinggung di garis atau sumbu X. Kalau D-nya kurang dari 0, maka dia tidak memotong titik manapun, artinya menggantung ya. Di sini ada kalau A-nya lebih dari 0 dan D-nya lebih dari 0, tentunya grafiknya menghadap ke atas dan dia memotong di dua titik. Seperti ini grafiknya. Kalau misalkan A-nya lebih dari 0 dan D-nya sama dengan 0, maka dia menghadap ke atas dan memotong di sumbu X. Begitupun kalau A-nya lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0, maka grafiknya itu menghadap ke atas dan tidak menyentuh titik atau tidak menyentuh sumbu X sama sekali ya. Jadi dia menggantung seperti ini. Jadi grafik terbuka ke atas dan tidak memotong sumbu X. Nah, sekarang untuk A-nya yang kurang dari 0. Untuk A kurang dari 0 dan D-nya lebih dari 0, maka grafiknya menghadap ke bawah dan memotong di dua titik seperti ini. Kalau A-nya kurang dari 0 dan D-nya sama dengan 0, maka
grafiknya itu menghadap ke bawah dan menyinggung di satu titik pada sumbu X. Seperti ini. Yang terakhir, apabila A-nya kurang dari 0 dan D-nya juga kurang dari 0, maka grafik akan menghadap ke bawah atau terbuka ke bawah dan dia tidak memotong titik atau tidak menyinggung sumbu X. Makanya dikatakan grafik terbuka ke bawah dan tidak memotong sumbu X. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan coba mengerjakan contoh soal untuk menggambar grafik. Nah, ini Ibu jelaskan mengenai contoh soal menggambar grafik fungsi ya. Di sini ada soal, gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Menurut langkah-langkah yang sebelumnya Ibu jelaskan, maka langkah yang pertama yaitu menentukan titik potong pada sumbu X. Kalau titik potong pada sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, dimasukkan ke persamaan yang di atas. Kalau Y-nya 0, maka 0 sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Untuk mencari X-nya, kalau persamaan kuadrat seperti ini kan difaktorkan ya. Difaktorkan X, di sini X. Kalau ditambahkan hasilnya min 4, dikalikan hasilnya min 5. Berarti min 5 sama plus 1. Kalau kalian mau menguji coba lagi, silakan. Kalau min 5 kali 1 kan min 5. Min 5 tambah 1 yaitu min 4. Berarti udah sesuai. Maka ketemu X-nya, X min 5 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan min 5 pindah ruas jadi plus 5. X sama dengan plus 1 pindah ruas menjadi min 1. Ketemu titiknya di sumbu X yaitu 5,0 dan min 1,0. Langkah yang kedua yaitu menentukan titik potong pada sumbu Y. Jadi kebalikannya ya, X-nya yang 0 atau X-nya sama dengan 0. Substitusikan ke persamaan awal. Jadi Y sama dengan 0 kuadrat min 4 kali 0 min 5. Sehingga didapat Y sama dengan, ini mesti kan 0 kuadrat 0, 4 kali 0, 0, sisanya yaitu min 5. Ketemu titik pada sumbunya Y-nya yaitu 0, min 5. Nah, yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu menentukan sumbu simetri. Gimana rumusnya? X sama dengan min B per 2A. Di sini min B-nya yaitu berapa? B-nya itu kan min 4 ya. Berarti min 4 per 2A-nya 1. Maka min ketemu min jadi plus 4 per 2 kali 1, 2. 4 bagi 2 yaitu 2. Sumbu simetrinya di X sama dengan 2. Yang keempat yaitu menentukan titik puncak. Titik puncaknya itu ada di min B per 2A, min D per 4A. Kalau min B per 2A nya kan sudah ketemu dari sumbu simetri. Ini kan X sama dengan 2. Kita cari yang min D per
4A. Sebelum mencari min D per 4A, kita cari dulu D-nya. D-nya yaitu B kuadrat min 4AC. B-nya sendiri tadi min 4 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya yaitu min 5. Ini dikalikan duluan ya. Jadi min 4 kuadrat yaitu 16 dikurangin 4 dikali 1 4 dikali min 5 min 20. Min ketemu min jadi plus. Jadi 16 plus 20 yaitu 36. Nah, kita masukkan ke sini. Min 36 per 4 kali A-nya yaitu 1 ya. Jadi min 36 per 4 yaitu min 9. Sehingga titik puncaknya berada di tadi min B per 2A-nya kan 2, min 9. Nah, tinggal kita bikin grafiknya atau digambar grafiknya. Titik paling besarnya itu sembunyinya paling besar itu min 9 ya, berarti ke bawah kan negatif 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 1. Ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, pertama, titik potong di sumbu X. Di situ ada 2 titik yaitu 5,0. Berarti di sini dan min 1,0. Min 1 berarti kan garisnya sebelah kiri. Ini min 1. Min 1,0. Kemudian titik potong pada sumbu Y-nya yaitu 0, min 5. Berarti min 5 di sumbu Y. Sini ya. Kemudian sumbu simetrinya itu di X sama dengan 2. Namanya sumbu simetri itu berarti di tengah-tengah pada grafik tersebut. Ini tengah-tengahnya itu sama dengan X sama dengan 2. Kemudian kita bikin titik puncaknya. Titik puncaknya itu di 2, min 9. Ini kan tadi titik X2 ya. Tinggal kita luruskan sampai ke min 9. Nah, di sini titik puncaknya. Maka tinggal dihubungkan. Jadi puncaknya itu di sini. Menuju ke 0, min 5 dan menuju ke min 1,0 kemudian yang sebelah sininya menuju ke 5,
0. Kurang lebih seperti ini grafiknya. Ini merupakan grafik dari fungsi Y sama dengan x² min 4x min 5.